pertama yaitu konsep biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya produksi yang dibebankan untuk setiap produk yang dihasilkan. Artinya, biaya per unit ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produk yang diproduksi. Nah, biaya produksi itu sendiri terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, bahan baku langsung ini adalah bahan utama yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsung yaitu upah yang diperoleh oleh pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Nah, yang ketiga yaitu ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah mencangkup semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, rumus mencari biaya per unit itu sendiri yaitu total biaya produksi dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Fungsi dari biaya harga pokok per unit ini adalah menghitung harga jual. Biaya per unit digunakan sebagai dasar dalam menetapkan harga jual. Terus yang kedua, menghitung laba atau rugi per produk. Dengan mengetahui biaya per unit, perusahaan dapat membandingkan dengan harga jual untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang dihasilkan setiap produk. Nah, yang ketiga yaitu bisa sebagai alat pengendalian biaya. Nah, biaya per unit ini kan membantu manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan biaya produksi serta mengidentifikasi nih adanya pemborosan dalam proses produksi. Kita masuk ke dalam materi yang kedua yaitu kalkulasi biaya produk dengan metode tradisional. Kalkulasi biaya produk dengan menggunakan metode tradisional ini adalah cara penentuan biaya produk yang membebankan biaya produksi ke produk utama. Dasar pembebanannya biasanya yaitu jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita menentukan tarif overhead pabrik atau tarif BOP dengan rumus yaitu total BOP dibagi dasar pembebanan. Setelah kita mendapatkan tarif BOP, kita membebankan BOP tadi ke produk dengan rumus yaitu BOP dibebankan sama dengan tarif BOP yang telah kita cari tadi dikali jam kerja yang digunakan produk. Nah, untuk menghitung total biaya produksi per produk, kita menjumlahkan total BBL, BTKL, dan BOP. Rumus yang tadi itu yang umum dipakai untuk mencari biaya per unit tadi itu adalah jumlah biaya BBL, BTKL, dan BOP dibagi dengan jumlah unit produksi. Saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama yaitu biaya produk terdistatori atau distatori biaya produk, di mana pengalokasian biaya overhead itu biasanya menggunakan sistem tunggal, misalnya jam kerja langsung. Padahal perusahaan modern itu aktivitas biaya overheadnya itu sangat bervariasi. Hal ini menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama yaitu overcost, di mana produk bervolume rendah atau kompleks itu terlalu banyak dibebani biaya. Kemudian ada undercost, di mana produk bervolume tinggi atau sederhana itu terlalu sedikit dibebani biaya. Hal ini akan mengarah pada keputusan harga dan bauran produk yang salah. Yang kedua yaitu margin laba sulit dijelaskan. Kenapa? Karena biaya produk yang dihitung salah, kemudian manajer tidak dapat mengidentifikasi mana produk yang paling menguntungkan atau malah merugikan. Jadi konsekuensinya itu yang pertama yaitu keputusan harganya salah. Bisa jadi produk yang mahal itu harganya dipatok terlalu rendah, atau bisa jadi produk yang sebenarnya nggak mahal tapi harganya dimahalin. Kemudian ada fokus yang salah, di mana perusahaan mungkin menghentikan produk yang seharusnya menguntungkan karena data biaya yang salah. Yang ketiga yaitu terlalu fokus pada biaya produksi, di mana biasanya biaya non produksi ini diabaikan karena sistem tradisional ini hanya fokus pada biaya manufaktur. Biaya penting lainnya itu dianggap sebagai hanya biaya periode. Hal ini menyebabkan manajemen kehilangan gambaran biaya total, kemudian sulit mengendalikan biaya di luar proses fabrikasi. Yang keempat yaitu kurang relevan bagi perusahaan modern. Kenapa? Karena di sistem tradisional itu dibuat saat biaya tenaga kerja langsung itu sangat dominan. Tapi kalau di perusahaan modern, biaya overhead itu otomatis dan teknologi itu merupakan komponen yang besar.
Kegagalan utamanya yaitu sistem ini tidak melacak aktivitas yang mendorong biaya, misalnya jumlah setup mesin, jumlah pesanan, sehingga tidak efektif untuk pengendalian biaya modern, di mana membutuhkan jumlah setup mesin dan jumlah pesanan. Kemudian ada kalkulasi biaya produk berdasarkan activity based costing. Langkah-langkah kalkulasi biaya dengan activity based costing atau ABC yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. Kemudian ada tentukan biaya dari aktivitas tersebut, jadi per aktivitas itu per biaya-biaya dipatokin. Kemudian ada ketiga, klasifikasikan aktivitas. Jadi aktivitasnya itu tidak tercampur baur karena berdasarkan aktivitas. Kemudian keempat, kalkulasikan tarif per pool. Dan kemudian yang terakhir, pembebanan biaya ke produk. Jadi ketika pembebanan biaya ke produk, karena metode ini adalah activity, berdasarkan aktivitas, jadi tidak bercampur-campur antara aktivitas satu yang lain dengan yang lainnya untuk pembebanan ke produk. Saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian aktivitas. Pengklasifikasian aktivitas ini terdapat 6 tingkatan kegiatan. Yang pertama, kegiatan tingkat unit adalah kegiatan yang dilakukan terhadap tiap unit. Jadi biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat saat satu unit produksi. Contoh dari biaya ini adalah biaya listrik jika mesin dengan tenaga listrik digunakan dalam memproduksi setiap menit. Yang kedua, biaya pemanasan jika setiap unit mengalami pemanasan. Yang kedua, kegiatan tingkat bat adalah kegiatan yang dilakukan setiap memproduksi sekumpulan produk. Biaya yang disebabkan oleh jumlah bat yang dijual dan diproduksi. Contoh biaya tingkat bat adalah biaya persiapan, biaya penanganan bahan, biaya setup mesin. Yang ketiga, kegiatan pendukung produk adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produksi untuk sejumlah produk yang berbeda. Contoh dari biaya ini adalah biaya desain produk, biaya pengembangan produk, biaya pembuatan prototipe. Yang keempat, kegiatan pendukung teknologi adalah kegiatan yang mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin dan peralatan produksi. Contoh biaya ini adalah biaya reparasi dan juga biaya pemeliharaan. Yang kelima, kegiatan pendukung pelanggan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan untuk memperoleh pelanggan baru. Contoh dari biaya ini adalah biaya customer service dan biaya kualitas produk. Yang keenam, kegiatan pendukung fasilitas adalah kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbagai fasilitas. Contoh biayanya adalah biaya sewa, biaya penyusutan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video